bahwa nyogok itu boleh. Bahwa nyogok itu boleh. Nah, kita di negara ini sendiri masih kurang banyak korupsi, demokrasi dipertanyakan. Apalagi setelah kemarin disahkan UU Dwi Fungsi TNI yang mana Menteri apa? Ini jawabnya nyenggol sana sini nanti ini ya. Maka manfaatkan di kampus ini untuk punya prestasi. Jadi salah satu alat ukurnya adalah IP. Bukan anak atau keponakan seseorang. Baik hadirin sahabat ulil albab sekalian, izin saya untuk memperkenalkan diri. Tentunya beliau yang akan menjadi moderator pada kegiatan diskusi intelektual muslim pada hari ini. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2010. Ia juga memperoleh gelar sarjana pada tahun 2004 dan magister pada tahun 2012 dari FH UII. Keahlian beliau fokus bidang hukum, hak asasi manusia, sosiologi hukum, dan jabatan akademik asisten ahli, pendidikan S1 Universitas Islam Indonesia, S2 Universitas Islam Indonesia. Asli kelahiran dari kampus Perbujuangan, Universitas Islam Indonesia. Kepadanya saya persilakan. Monggo Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, tidak bermaksud saya membuat Anda kecewa. Itu kerjaan teman-teman Anda ya. Tapi untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita tunggu yang sesungguhnya kita tunggu-tunggu. Pak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, kita sambut dengan hangat Mas Anies Baswedan. Silakan. Makasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Profesor Fathul Wahid, terima kasih kehangatannya nyambutnya, dan beliau duduk sama-sama di sini luar biasa. Beri tepuk tangan buat Pak Rektor kita. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Rohidin, yang saya hormati juga tadi Mas Wing udah nggak ada ya kelihatannya, Pak Wiryono, Pak Nanang, juga di sini ada, saya panggilnya Mas Abdul Jamil, Dr. Abdul Jamil, mantan dekan Fakultas Hukum UII. Saya seharusnya datang ke sini dengan Ketua Ikatan Alumni UII, namanya Dr. Ari Yusuf Amir. Beliau lagi on the way ke sini. Beliau ketua tim hukum Timnas ketika Pilpres tahun lalu.
Boleh kasih tepuk tangan. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua yang hadir semua di sini. Ini puasa. Puasa ya? Puasa. Semangatnya menyala betul di sini. Iya. Itu cahaya lampu di sana terang, tapi kalah terang dengan cahaya mata yang hadir di sini. Oh. Iya, ini semuanya bersemangat. Insya Allah benar. Tadi malam mudah-mudahan benar Lailatul Qadar. Kalau bukan, ya insya Allah besok malam Lailatul Qadar. Masih ada harapan untuk mendapatkannya. 10 hari terakhir. Terima kasih undangannya. Saya senang sekali bisa kembali ke UII ini. UII biasanya kita bilangnya nih. Ke UII, seperti dibilang Mas Eko, Mas moderator tadi. Memang betul, kalau ditanya kampus, dulu saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Tapi saya tumbuh besar bersama dengan Universitas Islam Indonesia. Jadi, ayah saya dosen di Fakultas Ekonomi, dan sejak saya masih kecil, keseharian kami itu dengan UII. Cerita sedikit boleh ya? Boleh ya, sedikit. Saya TK itu di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada di Kota Baru. Fakultas Ekonomi dulu kantornya di Jalan Lawu. Jalan Lawu itu kantor Fakultas Ekonomi. Jadi saya setiap kali selesai TK itu lalu ke kantor ayah dulu yang hanya mungkin 100 meter dari Masjid Syuhada waktu itu. Dan keseharian di situ. Ayah juga, saya panggilnya Abah. Abah itu membimbing skripsi, dan waktu itu bimbingan skripsi belum di kantor, bimbingan skripsi di rumah. Jadi rumah kami ini penuh dengan mahasiswa UII yang pada antri untuk skripsi bimbingan tiap Selasa dan Kamis. Nah, kalau saya ke berbagai daerah sering sekali saya ketemu, karena salah satu universitas di Jogja yang alumninya menyebar ke seluruh Indonesia adalah Universitas Islam Indonesia. Jadi sering sekali ketemu dengan alumni-alumni. Dan benar seperti dibilang tadi, sebelum Jumatan tadi saya ziarah dulu, karena makam almarhum ayah ada di bagian selatan ini, sebelahnya tim selatannya lapangan tenis. Ya, nah ini datang. Mas Ari saya kenalin dulu, ini Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Dan sampingnya Pak Sugito. Dua-duanya adalah alumni Fakultas Hukum UII. Dan sekarang beliau menjadi salah satu dari 200 lawyer terkemuka di Indonesia. Saya dapat tugas bicara soal pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Betul ya, Mas? Pak moderator, berdiri di sini itu terasa berjarak, Pak. Kekuasaan itu boleh berjarak. Tapi kita di sini tidak berada di dalam kekuasaan. Betul ya? Betul ya? Kalau kita di bawah aja gimana? Yuk, kita di bawah ya, ini ya. Nah, biar lebih dekat sini ya. Saya pinjam podiumnya nanti. Nah, di sini jadi lebih dekat dengan semuanya. Teman-teman semua di sini, saya ingin tanya, mahasiswa UII yang berasal dari luar Jogja, atungkan tangan. Banyak ya? Ya. Iya, pertanyaannya acungkan tangan, bukan saya gitu, bukan. Coba sekali lagi, acungkan tangan luar Jogja. Masya Allah. Yang dari Jogja mana?
Yang nggak ngacung dari mana ini ya? Hah? Oh, ada yang SMA? Mana yang SMA? Oh, jadi pertanyaannya salah tadi, Pak. Pertanyaannya mahasiswa Jogja, mahasiswa luar Jogja. Ternyata ada yang SMA, tidak masuk dua kategori ini. Nah, ya. SMA mana? Jadi luar biasa nih Pak Rektor, karena yang datang bukan hanya mahasiswa tapi calon mahasiswa. Ya. Di UI ada fakultas penerbangan, Pak? Enggak ya? Ini ada alat-alat penerbangan di sini, Pak. Ya, dulu zaman kuliah dibilang gitu, Pak. Itu Mas di IAIN ada fakultas penerbangan, Pak. Oh ya, bagian main terbang, Pak. Penerbangan. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya bersyukur sekali Pak Rektor dan semua teman-teman mahasiswa karena akan ngobrol soal pendidikan dan dalam kerangka keadilan sosial. Menarik ya, kenapa? Karena UII ini adalah universitas yang didirikan oleh pejuang. Para pendiri bangsa, pendiri republik itu mendirikan UII. Dan UI ini adalah universitas pertama yang didirikan sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan yang didirikan pertama UII. Betul ya Pak Rektor? Universitas pertama itu UII. Dan pada saat itu jumlah mahasiswa itu masih sedikit sekali. Angka statistiknya tidak ada. Tapi mereka menyebutkan, ada yang menyebut 100, 200. Tapi intinya jumlah mahasiswa itu amat sedikit. Dan yang lebih parah lagi, 95% penduduk buta huruf Latin. Tidak bisa baca tulis. Jadi terbayangkan kalau mimpin sebuah bangsa yang tidak bisa baca tulis, susah, rumit. Kasih bambu runcing sanggup. Diajak berdebat bisa. Ajak perang sanggup. Kasih selembar kertas suruh tulis nama, gak sanggup langsung. Itu kondisi yang ada di bangsa kita. Nah, 80 tahun kemudian di kampus yang didirikan ini, saya dapat tugas bicara tentang pendidikan, tapi bukan pendidikan aja, tapi pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Artinya apa? UII tidak berubah. UII terus mau bicara tentang keadilan pendidikan untuk semua. Nah, jadi kita sering mendengar dan sering dikatakan bahwa kemerdekaan itu punya janji. Janji kemerdekaan. Saya pun lebih cenderung mengistilahkannya janji kemerdekaan. Kenapa? Cita-cita itu untuk diraih, janji itu untuk dilunasi. Cita-cita tercapai kita syukuri, tapi tidak tercapai bisa direvisi. Kalau janji itu tidak bisa direvisi, janji itu harus dilunasi, harus ditepati. Karena itu saya selalu mengistilahkan kemerdekaan ini memberikan janji, ada janji kemerdekaan. Nah, janji kemerdekaan ini yang kemudian harus kita lunasi. Pertanyaannya, kalau kita tanya jujur, sudahkah janji kemerdekaan ini lunas? Belum.
Siapa yang harus melunasi? Iya. Ini Mas, saya beri cash langsung Mas. Ini, Mas. Aduh. Iya. Ini hanya ditemukan di Jogja yang begini ini. Jadi kalau kita lihat ke kanan kiri kita banyak yang belum terlunasi. Banyak anak-anak kita yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi pendidikan sama keadilan. Ini yang mau kita bahas ini. Bahkan bukan hanya di pedesaan, di kota-kota pun kita menyaksikan perbedaan yang besar. Kalau di pedesaan jelas. Di kawasan pedesaan banyak sekolah tanpa guru, banyak sekolah yang rusak, banyak daerah tanpa fasilitas sekolah. Bahkan ada yang harus melewati jembatan yang berisiko, harus melewati menggunakan kapal untuk lintas pulau. Dan di kota besar kita menemukan ketimpangan juga seperti kota-kota besar macam Jakarta. Ada sekolah internasional dengan fasilitas luar biasa, tapi ada juga sekolah dengan guru yang masih kurang. Jadi kita menyadari bahwa pendidikan itu bukan soal kurikulum saja, bukan soal nilai kelulusan, tapi pendidikan itu adalah tentang akses, soal kesempatan, soal keadilan. Jadi jika kita ingin membangun negeri yang adil, maka kita tidak hanya bicara tentang politik, tidak hanya bicara soal hukum, tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi dari itu semua walaupun amat penting, tapi tanpa pendidikan berkualitas yang merata, maka keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi terus. Keadilan sosial akan menjadi kenyataan jika pendidikan berkualitas dan merata dirasakan oleh setiap keluarga, setiap anak-anak di seluruh Indonesia. Karena itulah penting sekali bagi kita semua untuk memberikan fokus pada hal ini. Dan sekarang di era demokrasi, bagaimana kita berharap pada demokrasi yang sehat jika rakyatnya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk paham soal hak, paham soal kewajiban. Bagaimana mungkin kita ingin membangun ekonomi yang kuat jika sebagian besar anak muda tidak punya bekal untuk bersaing dengan kompetensi, dengan keterampilan yang memadai. Itu sebabnya kenapa pendidikan ini harus jadi prioritas dan prioritas utama di dalam perjuangan kita menuju keadilan sosial. Dia bukan hanya sebagai alat mobilitas sosial, tapi juga sebagai pondasi untuk masyarakat yang berdaya. Dan teman-teman lihat tetangga-tetangga kita. Yang paling awal namanya Jepang. Kemudian Korea Selatan, kemudian Singapura, kemudian Cina. Semua melakukan perubahan untuk meraih kemajuan dan keadilan melalui jalur pendidikan berkualitas yang merata. Itu mereka kerjakan. Nah, ini sebabnya bagi kita di Indonesia ini harus jadi perhatian serius. Ada sayangnya kita seringkali ingin mengerjakan sesuatu yang hasilnya dirasakan langsung. Sementara pendidikan itu tidak bisa dirasakan langsung. Pendidikan itu, coba bayangkan. Nih, coba teman-teman ingat-ingat aja, teman satu kelas, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ada yang tidak sekolah, putus SMA, sampai usia 30, dijajarkan foto bareng. Ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Yang udah sekolah apa tidak? Bedanya pada mana? Bedanya pada kesempatan kerja, bedanya pada karya, bedanya sesuatu yang tidak mudah untuk ditunjukkan secara visibility, secara ketertampakan.
Dan itu yang menyebabkan kenapa seringkali pendidikan ini tidak menjadi fokus dalam urusan politik kita. Bikin infrastruktur kelihatan tahun depan. Bikin jembatan selesai tahun depan. Bikin KN lama. Ini yang komentar-komentar duduknya depan sini aja mas, biar gampang gitu mas. Ya. Kalau IKN lebih lama, jadi nggak ya? Gitu. Itu. Kelihatannya tidak minta tolong UII ya untuk visibility studies-nya Mas Yahya. Nah, jadi pendidikan ini panjang tapi dampaknya dahsyat, dan pendidikan ini bagi pribadi-pribadi itu eskalator sosial ekonomi. Kenapa saya gunakan istilah eskalator? Eskalator itu sesuatu yang kalau kita naiki bergerak ke atas. Tangga berjalan ya. Tangga berjalan itu beda dengan tangga. Kalau tangga kita harus naik sendiri. Kalau tangga berjalan, kita naik, diam saja pun terbawa ke atas. Nah, pendidikan itu seperti itu. Pendidikan itu kita masuk UII aja. Nih, sampai nanti lulus, terbuka itu kesempatan-kesempatan yang tidak terbuka kalau hanya lulusan SMA. Yang tidak terbuka kalau Anda putus sekolah. Dan kita punya contoh begitu banyak tentang pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi. Saya tinggal di Jalan Kaliurang, KM 5. Rumah saya di situ Karangwuni namanya. Kalau musim lebaran dulu, itu murid-muridnya almarhum ayah, itu habis lebaran itu pada datang. Dan datang bawa anak, bawa suami, bawa istri. Dan datang itu dengan menceritakan, Pak sekarang saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Dan karena Jogja itu adalah tempat mereka pernah kuliah, maka walaupun tugasnya ke Medan, tugasnya ke Pekanbaru, sering ajak keluarganya liburan ke Jogja. Dan kalau liburan ke Jogja mampir ke rumah dosennya, mampir ke rumah ayah saya. Dan pada saat itu mereka menceritakan, saya melihat dari dekat nih, yang dulu datang naik nggak naik apa-apa, jalan kaki, kadang-kadang hidup juga pakai pinjam-pinjam kanan kiri. Sekian tahun kemudian sudah menjadi seseorang. Sudah menjadi seseorang. Dan saya menyaksikan dari dekat tuh eskalator Jogja sebagai eskalator sosial ekonomi itu terasa sekali. Tahun 70-an, 80-an, bukan anak siapa-siapa dikirim masuk ke sini, kuliah di sini. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian jadi seseorang. Jadi seseorang. Saya ingat ada satu orang Pak namanya Marwan Batubara. Mungkin masih sudah pensiun dia terakhir itu menjadi sekda. Itu salah satu mahasiswa yang sering datang ke rumah Pak Marwan Batubara. Dulunya Pak tidak punya apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Tumbuh besar, bukan dari keluarga siapa-siapa. Ini adalah eskalator luar biasa. Jadi kita ingin eskalator ini hidup terus, supaya pendidikan bermutu tidak hanya hak segelintir orang, tapi pendidikan bermutu menjadi hak setiap anak bangsa. Nah, pertanyaannya sekarang, eskalator ini jumlahnya makin banyak atau tidak? Oke. Tapi ngomong-ngomong soal tadi mahasiswa yang kembali ke Jogja, kemudian berkunjung ke dosennya, itu kalau mahasiswanya beneran mahasiswa. Karena dia kalau beneran mahasiswa itu pasti ingat tempat kosnya, pasti ingat nama dosennya, dan pasti selalu ingin kembali ke tempat dulu kuliah. Adik-adik belum merasakan karena belum lulus. Nanti kalau sudah lulus, masa kuliah itu saya sering bilang masa yang enak diceritakan, tapi berat dijalani. Nanti kalau udah lulus baru diceritakan. Nah, hari ini kenyataannya kesenjangan luar biasa. Seorang anak lahir di pulau kecil dan seorang anak lahir di kota besar, kesempatan untuk mendapatkan masa depan beda sekali. Beda sekali. Jadi siapa dilahirkan di mana menentukan berapa besar akses untuk pendidikan berkualitas.
Dan PR ini karena menahun tidak diselesaikan, seakan sudah dianggap sebagai masalah biasa. Bahkan sudah dianggap sebagai kenyataan, tidak dianggap sebagai masalah. Sementara kita harus mengubah ini sebagai masalah. Karena kalau pendidikan tidak tersedia di semua tempat, maka pendidikan tidak menjadi eskalator. Kalau pendidikan tidak menjadi eskalator, maka cita-cita keadilan sosial itu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Jadi teman-teman sekalian, jika pendidikan mau jadi fokus, maka kita semua harus serius mendorong ini. Mudah-mudahan pemerintahan sekarang memberikan perhatian serius soal pendidikan. Karena kita ingin pendidikan itu merata, terutama di mana? Ini teman-teman, putusnya di mana? Putusnya di menengah. SMP, SMA, di situ letak. Kayak piramid kita ini. Yang bawah SD di mana-mana ada, SMP mulai lebih sedikit, SMA lebih sedikit, kuliah lebih sedikit. Masuk SD itu kira-kira 5,6 juta. Lulus SMA kira-kira 3,7 sampai 3,8 juta. Jadi ada sekitar 1,8 juta anak hilang per angkatan per tahun. Kalikan 10 tahun 19 juta. Bonus demografi kita hilang. Dan 19 juta ini yang berada di sektor informal. Pekerjaannya non formal. Ini yang kemudian membuat beban untuk kemajuan karena kesempatan mereka terbatas. Nah, karena itulah kita melihat ini menjadi penting sekali. Lalu teman-teman sekalian, kita juga berada di sebuah situasi demokratis. Bahwa pendidikan sering saya katakan bukan sekedar persiapan kerja. Pendidikan bukan sekedar alat untuk mengumpulkan ijazah dan sertifikat. Pendidikan juga pondasi untuk masyarakat yang sehat, beradab, demokratis. Karena pendidikan itu adalah alat untuk membangun nalar kritis, alat untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam, pemahaman yang benar tentang posisinya sebagai warga negara dan ambil sikap yang bertanggung jawab. Nah, kita setiap hari disuguhi informasi A, B, C, D, F, G. Ada opini, ada perdebatan, bahkan propaganda. Tapi juga kita tahu ada informasi yang benar, ada informasi yang tidak benar. Nah, pendidikan memiliki peran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berpikir, memilah, memilih, mengambil keputusan dengan menggunakan pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah dan bukan sekedar ikut arus. Nah, pendidikan ini artinya bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi juga pendidikan di kehidupan sekitar kita. Dan saya salut karena UII selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk aktif bukan hanya dalam kelas tapi di luar kelas. Karena itulah yang nanti akan menumbuhkan kompetensi, bisa menjadi pribadi bermanfaat. Aktif di kelas penting, tapi aktif di luar kelas juga penting. Ada juga yang aktif di luar kelasnya luar biasa, dalam kelasnya sepi. Ada yang hanya aktif di kelas. Tapi saya ingin ingatkan, aktiflah di dua-duanya. IP yang tinggi itu penting. Tapi IP yang tinggi tidak cukup. IP tinggi itu mengantar pada panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan persuasi, kemampuan untuk menyampaikan secara sistematis. Dan itu didapatnya lewat organisasi di luar kelas. Tapi jangan diartikan, oh berarti IP-nya boleh rendah ya. Kalau IP-nya rendah nggak dipanggil wawancara, Mas. Jadi pertanyaan nih, IP minimal baiknya berapa ya?
Sensitif mas, sensitif. Berapa IP minimal? 3. Berapa nih? 3. 3,3. 2,3. Wah, yang laki-laki nih harapannya minimal berapa? 4 loh. Ya kita doakanlah 4 itu. Cari IP minimal itu. Ini yang saya pakai dulu nih. Saya lihat syarat beasiswa S2 berapa. Nah, berapapun syarat S2 itu, beasiswa itu, minimalnya di situ. Supaya saat mendaftar beasiswa tidak ditolak karena IPK. Karena kalau IPK-nya kurang itu nggak bisa daftar beasiswa. Nah, mau di atas itu boleh, namanya juga syarat minimal, bukan? Syarat minimal jangan 4, karena di atas itu nggak ada. Berikan ruang untuk IP itu tumbuh. Iya, makanya saya dulu gini, kalau semester 1 4, waduh berat itu. Besoknya tinggal lebih rendah. Jadi berikan kesempatan untuk tumbuh. Nah, ini artinya apa? Bekal pendidikan itu bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah, tapi untuk bisa berpikir kritis, bekerja dengan metode ilmiah, dan memberikan kebermanfaatan untuk semua. Nah, apalagi di iklim demokrasi. Dalam iklim demokrasi itu kita membutuhkan pemilih-pemilih yang punya informasi, mau mencari dan berpikir dengan rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Dibandingkan mana yang sesuai dengan ide cita-cita kita. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kenapa pendidikan berkeadilan itu bukan soal ada sekolahnya saja, tapi tentang berpikir kritis. Lalu kita juga menyadari Indonesia ini adalah negeri yang terus-menerus menghadapi perubahan. Dan kita ingin negeri kita lebih baik. Karena itu pendidikan menjadi kunci untuk mengubah. Tadi saya cerita di tingkat keluarga. Nelson Mandela itu pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sering dikatakan oleh banyak orang, tapi saya kutip kalimat dia. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalau senjata ini dimiliki, maka kita akan bisa mengubah dunia, mengubah negeri, mengubah kota, mengubah lingkungan, sampai mengubah keluarga. Dan pendidikan itu kerjanya seperti saya bilang pelan-pelan. Tidak mungkin pendidikan bisa bekerja cepat, karena itu harus telaten dan harus mau untuk melakukan kerja panjang. Bangsa kita punya sejarah melakukan kerja panjang. Teman-teman, di sini ada candi yang ditemukan pada saat pembangunan UI. Kemudian jadi gedung Bung Hatta ya kalau nggak salah ya. Candi di situ. Nama daerah di sekitar sini itu daerahnya candi dari dulu. Cuman kita nggak ketemu candinya gitu. Pas pembangunan UI baru ketemu. Teman-teman tahu Candi Borobudur? Dibangunnya berapa lama ya? Ayo Google tuh. Berapa lama bangun Candi Borobudur? Semalam. Nah, itu Prambanan semalam. Pakai Bandung Bondowoso. Sayang Bandung Bondowoso udah nggak ada hari ini ya. Kalau ada kita bisa undang untuk bangun banyak hal. Berapa tahun? 100 berapa? 130-an tahun. 130-an tahun
mengerjakan pembangunan sebuah bangunan. Tembok Cina, tembok besar Cina, berapa tahun dibangun? Lebih dari 300 tahun. Teman-teman, apa artinya? Hanya bangsa yang mengasumsikan dirinya eksis ribuan tahun yang mau mengalokasikan energinya untuk sebuah bangunan yang ratusan tahun membangunnya. Oke, asumsinya jangka panjang. Nah kalau dia hanya memikirkan 5 tahunan, nggak jadi Borobudur. Iya, nggak jadi Borobudur. Nah soalnya kalau pemilu besok difoto baru pondasi, baru pondasi itu. Terus mau jelaskannya gimana baru pondasi kok gitu? 5 tahunan. Lah 130 tahun lebih, yang sana 300 tahun lebih. Ini contoh, bukan hanya Cina, bangsa kita nih di Jawa sini punya bukti sanggup bekerja jangka panjang. Sudah saatnya hari ini menempatkan pendidikan sebagai kerja kolosal jangka panjang untuk bangsa Indonesia. Nah, dan itu artinya komitmennya jangka panjang. Komitmen siapa? Bukan hanya komitmen pemerintah pusat, tapi yang paling krusial itu malah justru komitmen pemerintah daerah. Karena SD diurus Pemda, kabupaten kota, SMP diurus kabupaten kota, SMA diurus provinsi. Itu yang paling sekarang ini punya tantangan besar. Disitulah tantangan kita miliki. Nah, teman-teman sekalian, saya menyaksikan dari dekat. Kalau soal pendidikan seringkali kita gonta-ganti. Pembagian portofolio berdasarkan latar belakang organisasi. Padahal yang dibutuhkan adalah komitmen serius untuk menjaga agar kebijakan itu tuntas sampai di ujung. Jadi teman-teman sekalian, ini PR terbesar kita. Nah, kalau ini kita bisa fokuskan, rasanya Indonesia akan berubah. Dan nanti ketika kita bicara tentang mahasiswa, kita akan menyaksikan mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia. Menyaksikan mereka yang bekerja profesional di dunia profesional, kita akan menyaksikan latar belakang yang bervariasi. Jadi ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Dan ini pula yang menjadi agenda. Nah, kita punya harapan agar pandangan terhadap pendidikan berubah. Ini dipandang sebagai proyek jangka panjang, ini dipandang sebagai proyek menjangkau semua dan tidak dihakimi dengan ukuran-ukuran jangka pendek supaya jangka panjang bisa tercapai. Dan rakyat juga harus begitu. Rakyat juga harus menyadari bahwa ini bukan persoalan yang mudah diselesaikan dalam jangka pendek. Teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan mengharapkan kepada kita yang sudah dapat kesempatan pendidikan. Teman-teman sudah punya kesempatan pendidikan. Jadi mahasiswa, jadi akademisi, maka manfaatkan kesempatan ini. Jangan hanya menyiapkan diri untuk masa depan. Bersiap untuk masa depan itu penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah Anda merespon atas kondisi yang ada di masyarakat sekitar Anda hari ini. Karena itulah kekuatannya anak muda. Dia menyiapkan masa depan, tapi juga dia menjadi bagian dari masyarakat kekinian. Bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan masyarakat di sekitarnya. Peduli, responsif, dan ikut menjaga kehidupan bernegara. Kenapa? Karena dengan begitu optimismenya bisa dirawat, teman-teman. Dengan teman-teman terlibat, mahasiswa artikulatif, maka mahasiswa akan tahu kenyataan yang ada di sekitar kita. Akan terlihat, akan bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat kita sekarang. Kalau kita menutup diri, hanya kampus,
hanya belajar di ruang kelas, maka kita tidak punya peluang untuk lihat kondisi yang ada sekitar kita. Sementara teman-teman semua mumpung muda, jadilah bagian dari penggerak. Anak muda di dalam kehidupan bernegara adalah pribadi-pribadi yang selalu berani muncul dengan ide, gagasan, terobosan. Muda itu artinya belum terlibat di dalam pengambilan keputusan-keputusan besar di Republik ini. Tetapi secara langsung, tetapi bisa melakukan tekanan, bisa melakukan penyampaian pendapat yang akan bisa mendorong keputusan-keputusan besar di negeri ini. Kita semua hidup di dalam tantangan yang agak besar. Ekonomi sekarang sedang sulit. Kiriman rutin. Aman. Kalau kiriman masih aman, mudah-mudahan jalan terus. Kalau sudah kena efisiensi di rumah, agak repot nantinya ya. Nah, tapi pesan utamanya teman-teman, dalam kondisi begini mari kita jaga optimisme. Yang disebut sebagai perjalanan bangsa itu selalu naik turun. Ada masa kita penuh tantangan, nanti kita naik lagi. Ada tantangan, naik lagi. Jangan pernah kita merasa kalau sedang ada tantangan seperti di ujung, di akhir, enggak. Kita jaga optimisme itu. Dan optimis ini bukan hanya dalam pikiran, tapi juga dalam perbuatan. Lakukan hal-hal konkret di sekitar kita. Dan harapannya kampus jadi tempat untuk munculnya ide-ide baru, terobosan baru, supaya optimisme itu bisa terjaga. Dan terakhir buat teman-teman semua, jangan khawatir untuk bermimpi besar. Jangan ragu untuk bergerak. Jangan menunggu izin untuk melakukan perubahan. Negeri ini butuh generasi yang bukan hanya siap untuk bekerja, tapi juga bekerja untuk memimpin, siap untuk memimpin. Negeri ini membutuhkan generasi yang bukan hanya mencari jawaban, tapi juga menciptakan solusi. Bukan hanya mengejar kesuksesan pribadi, tapi juga mengabdikan ilmunya untuk umat, untuk masyarakat. Dan jika ada yang mengatakan bahwa perubahan itu mustahil, bahwa keadaan itu akan tetap sama, bahwa tantangan itu terlalu besar, mari kita ingatkan diri kita semua. Perubahan besar dalam sejarah itu selalu dimulai oleh sekelompok anak muda yang berani bermimpi, yang berani melangkah, yang berani mewujudkan harapan jadi kenyataan. Insya Allah mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang bisa mewujudkan itu semua. Oke, Mas Eko, Bapak moderator, barangkali mana Mas Eko? Ah, ini dia. Saya paparannya cukup sampai di sini, kita diskusi lebih jauh dan silakan kalau ada yang mau bertanya, mau ada komentar, monggo, silakan. Saya tutup di sini. Ramai sekali rupanya ya. Jadi bagaimana menentukannya? Ada 4 orang yang akan diundang untuk memberikan respon pertanyaan. 2 putra, 2 putri. Saya mulai putri 1 dulu. Ya, 1 Mbak yang di situ. Kemudian yang kedua Mbak yang ini. Kemudian pakai peci belakang baju putih. Yang ketiga Anda yang keempat. Silahkan Mbak. Baik. Tolong kenalkan diri dan karena waktunya agak terbatas, jadi to the point ya. Oke. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indri. Saya berasal dari profesi psikologi UII. Saya ingin bertanya sekaligus bercerita sedikit saja. Apakah diperbolehkan? Sedikit saja. Sedikit ya. Iya. Oke. Sedikit itu berapa ya? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya merupakan orang yang berasal dari Jayapura, Papua. Nah, pada saat saya SD dulu, di sana saya merasa bahwa
pendidikan itu biasa-biasa saja gitu. Jadi ya saya lumayan terbilang cukup pintar begitu ya kalau bisa dibilang. Nah kemudian, astagfirullahaladzim. Nggak pintar nggak masuk UII. Ya. Betul juga ya Pak ya. Terus kemudian tapi saya mengalami adanya perbedaan atau kesenjangan pendidikan ketika saya pindah ke Yogyakarta. Nah setelah dari itu saya merasa langsung kayak, padahal apa yang saya pelajari di sana itu saya rasa sudah bisa saya tangkap gitu loh Pak. Tapi setelah di sini kenapa sangat berbeda sekali gitu, sangat senjang sekali gitu. Oke, so? Nah, jadi pertanyaannya adalah jika kemudian Bapak terpilih menjadi Waduh, bahaya. Jika ada kesempatan lain gitu dan kemudian Bapak memilih untuk menjadi pemimpin negeri ini, apakah yang akan Bapak lakukan untuk menyeratakan kesenjangan pendidikan itu yang sangat, ya saya rasa padahal di Jayapura sendiri itu nggak terlalu yang pinggiran banget gitu loh Pak, bukan yang pelosok banget, tapi di situ aja sudah mengalami kesenjangan pendidikan. Siapa namanya Mbak? Indri. Indri. Iya. Baik. Ini sekali lagi bukan acara desak Anies ya. Oh iya. Oke, cukup? Iya, jadi siapa tahu mungkin ada ide-ide dari Bapak itu bisa dimanfaatkan dan juga diaplikasikan di pemerintahan yang sekarang. Ya mungkin belum terpikirkan juga gitu. Ya, siap. Sebelum ke sini saya minta yang di belakang yang pakai baju putih tadi, pakai peci, silahkan. Ya. Oh ya. Sudah, Mas? Bisa? Mendekat saja, Mas, mendekat. Belum on? Teman panitia? Yuk. Mendekat sini, Mas. Akses mikrofon tidak merata. Nih, keadilan sosialnya perlu diperjuangkan kayaknya ya. Silakan Mas. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Pak, nama saya Rizky Nur Hakim, saya berasal dari Kota Batam. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Izin bertanya Pak, untuk diskusi kita hari ini mengambil tema pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Sebelumnya, Bapak Anies ada mengatakan tentang IPK itu perlu untuk didapatkan dengan sebaik mungkin supaya kita bisa dipanggil wawancara kerja, atau kita bisa memenuhi persyaratan untuk pendaftaran beasiswa. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat seseorang yang mana dia mengatakan nilai atau IPK itu tidak perlu atau tidak menjamin seseorang itu menjadi sukses. Sedangkan saya saja yang IPK 2,7 atau di bawah saya menjadi seseorang bahkan menjadi menteri. Sekian, terima kasih. Bahaya ini. Nampaknya selepet sarung ini nggak bisa berhenti nih ya. Jadi setelah tadi rasanya desak Anies, yang sekarang kemudian jadi desak selepet sarung ini kayaknya. Silahkan Mbak, sebutkan nama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina dari mahasiswa Magister Teknik Lingkungan UII. Yang ingin saya, sebenarnya ini intro dulu ya Pak ya. Banyak mungkin ya di sekitar kita orang-orang yang tone deaf dan dia acuh terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini gitu.
pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita berpikir lebih kritis, lebih bisa diajak untuk diskusi. Ini loh sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu. Karena kita juga saat ini kan hidup di Indonesia, bagaimanapun juga itu akan berpengaruh juga terhadap diri kita gitu, untuk masa depan kita, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan seperti itu. Begitu Pak pertanyaannya, terima kasih. Nama? Alvina. Terima kasih Mbak Alvina. Silahkan Mas. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bintang Fauzan dari Fakultas Bisnis Ekonomika jurusan Analisis Keuangan. Izin bertanya. Nah, cek. Oke, seperti yang kita tahu Pak, bahwa kondisi kita saat ini di Indonesia itu sedang tidak baik. Nah, dengan banyaknya kasus yang kita lihat oleh masyarakat lihat mengenai korupsi lah, nepotisme ataupun kebijakan pemerintah yang sangat jauh daripada kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi kita tahu bahwa para pelaku tersebut itu adalah orang-orang yang mengalami atau mengalami pendidikan yang tinggi, S2, S3, bahkan lebih dari itu mungkin. Nah, lantas pertanyaannya, apakah pendidikan yang tinggi itu malah akan membuat orang menjadi seperti itu, atau ada kesalahan pendidikan di Indonesia yang menjadikan orang menjadi seperti itu, Pak? Nah, yang kedua, Pak, pertanyaan yang kedua, dengan banyaknya kasus pada rezim kali ini yang baru berjalan 5 bulan mungkin. Nah, dan kita juga tahu ya, untuk pergantian rezim ini masih ada waktu 4 tahun lebih. Nah, mungkin itu masih sangat lama, Pak. Nah, lantas pertanyaannya, daripada menunggu atau diam saja, menurut Bapak, langkah apa sih yang bisa mahasiswa lakukan atau masyarakat pada umumnya lakukan untuk menyikapi keadaan yang ada pada saat ini? Oke. Sekian, terima kasih Pak. Saya sudah rada khawatir ini. Untung Namanya siapa? Bintang. Bintang. Untung pertanyaannya itu beloknya asik gitu ya. Kalau beloknya ke yang lain ini ada bahaya juga itu. Tapi Mas Anies, karena Mas Anies dulu kan sempat jadi menteri ya, Menteri Pendidikan toh. Saya minta afirmasi satu untuk teman SMA yang putri ya. Nah, boleh. Siswa SMA putri, ya. SMA mana nanti disebut ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Anies, perkenalkan nama saya Anindita dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di sini saya masih kelas 11. Oke, begini pertanyaannya. Abah, bagaimana sih seharusnya? Bentar dulu kakak. Oke, bagaimana sih seharusnya? Bagaimana sih seharusnya kami, seorang pelajar, menggambarkan atau menginterpretasikan pendidikan di kerangka keadilan sosial di negara Indonesia untuk menjaga optimisme kami. Sedangkan keadilan sosial di negara ini sendiri masih kurang, banyak korupsi, demokrasi dipertanyakan, apalagi setelah kemarin disahkan UU Dwi Fungsi TNI yang mana yang mana banyak ketakutan masa Orde Baru akan terjadi lagi. Apa sebaiknya yang harus kami lakukan di tengah ini semua, dan bagaimana keadilan sosial bisa ditegakkan di tengah-tengah budaya korupsi dan ancaman hilangnya demokrasi? Terima kasih. Saya ulang komentarnya Pak Anies yang kemarin ya, yang di Maskam itu.
Nah, SMA lebih keren ini. Itu komentarnya Pak Anies yang kemarin. Silahkan Mas Anies ditanggapi. Anindita dari Madrasah Mu'alimat. Mu'alimat ya. Oh, Mu'alimat? Ya, Oh, Muhammadiyah. pantas. Silahkan Iya, Mas Anies. kalau Mu'alimat, Mu'alimin, itu jago-jago tuh. Indri, rasanya Indri sudah menguasai ilmu begitu banyak ketika masih di Jayapura ya. Ketika sampai ke Jogja, kaget. Betul ya? Ternyata gapnya jauh. Banyak nggak yang mengalami gitu? Banyak yang merasakan itu? Ya. Itu Anda bersyukur sudah dapat akses pendidikannya, tapi kualitasnya yang belum merata. Karena itu dari tadi saya katakan, yang dibutuhkan adalah pendidikan berkualitas yang merata. Tidak cukup hanya pendidikan yang merata, tapi pendidikan berkualitas. Kuncinya di mana? Kata kuncinya ada pada guru. Dan kalau di sekolah, pada kepala sekolah. Karena itu kalau ingin pendidikan maju di sebuah daerah, sekolahnya maju, maka kepemimpinan kepala sekolahnya ditingkatkan, kompetensi gurunya ditingkatkan. Kampus, peran rektor itu sangat krusial. Kalau rektornya inovatif, rektornya aktif, rektornya penuh terobosan, kampusnya juga akan begitu. Perusahaan, kalau CEO-nya aktif, CEO-nya punya banyak terobosan, banyak gagasan, disiplin, ya perusahaannya akan maju. Sama, sekolah juga begitu. Jadi jangan pernah anggap enteng pentingnya kepala sekolah berkualitas. Karena itu pemilihan kepala sekolah jangan berdasarkan koneksi, tapi harus berdasarkan meritokrasi. Ya. Kalau kepala sekolah dipilih karena dekat dengan kepala dinas, saudaranya kepala dinas, koneksi partai A, B, C, D, F, G, maka pendidikan rusak. Rusak. Pilih kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan. Ada studinya. Kualitas pendidikan meningkat dengan semua faktor sama, kepala sekolah diganti menjadi lebih baik, maka pendidikan meningkat 12% minimal. Jadi efeknya jelas tuh. Jadi satu kuncinya kepala sekolah, dua guru. Gurunya harus guru-guru yang memang berkualitas. Kurikulum itu baik. Tapi pada ujungnya yang mengajarkan kurikulum siapa? Guru. Teman-teman, suka pada mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Betul nggak? Katanya guru. Gurulah kunci. Ingat nama guru kita? Guru SD, SMP, SMA, bisa sebutkan semuanya? Paling ingat berapa? 3, 5. Yang diingat yang gimana? Yang menyenangkan atau menyebalkan. Betul kan? Nah, saya selalu pesan sama guru-guru, jadilah guru-guru yang menyenangkan, menginspirasi, karena itu akan diingat oleh muridnya seumur hidup. Nah, jadi kata kuncinya kualitas harus setara. Saya melihat peningkatan kualitas guru ini mendasar sekali, gitu ya, Indri. Yang kedua, Rizky. IP enggak penting. IP rendah bisa jadi apa tadi? Menteri apa? Ya.
ini jawabnya nyenggol sana sini nanti ini ya. Jadi gini teman-teman. Iya, memang ada yang perjalanan hidupnya itu tidak melalui fase kampus. Tapi bagi teman-teman yang sudah di kampus, sudah terlanjur di kampus, maka manfaatkan di kampus ini untuk punya prestasi. Jadi salah satu alat ukurnya adalah IP. Nah, buat orang yang tidak punya koneksi, bukan anak atau keponakan seseorang, maka ya prestasi Anda lah andalannya, bukan? Kalau punya paman, punya ayah, tanpa prestasi, ayah bisa nggak apa-apa. Betul tidak, teman-teman? Tapi kalau Anda tidak punya relasi, nah kita ingin Indonesia masa depan tuh Indonesia berdasarkan meritokrasi, bukan Indonesia berdasarkan relasi. Betul? Ini setuju nggak setuju? Loh, ya kan? Kita kan ingin Indonesia ke depan itu Indonesia posisi berdasarkan prestasi, bukan posisi berdasarkan koneksi. Setuju? Nah, karena itulah maka di tiap jenjang ada ukuran-ukuran prestasi. Apakah IP tinggi penentu kesuksesan di masa depan? Belum tentu. Belum. Tadi saya katakan minimalnya supaya kalau Anda mau meneruskan S2 maka Anda bisa dapat beasiswa. Tapi yang penting ketika Anda kuliah dapatlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan hanya menjalani kuliah tapi mengalami kuliah. Apa bedanya? Menjalani kuliah ya sekedar menjalani, semua di ruangan ini menjalani kuliah. Tapi pengalaman kuliahnya beda-beda. Ada yang sama-sama 4 tahun, tapi yang satu nilai pengalamannya 6 tahun. Karena dia aktif mengerjakan A, B, C, E, D, F, G selama 4 tahun. Ada yang kuliah 4 tahun, mengerjakannya rutinitas saja. Itu tidak beda dengan kuliah 2 tahun. Jadi pengalamannya bisa beda-beda. Walaupun sama-sama menjalani 4 tahun. Ada yang punya pengalaman seperti kuliah 6 tahun, ada yang punya pengalaman seperti kuliah 2 tahun. Karena waktu selama 4 tahun itu dipakai untuk banyak sekali hal. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian buat Bung Rizky, selama Anda kuliah manfaatkan untuk tetap berprestasi. Nanti sesudah Anda selesai, Anda masuk dunia baru, pada saat itu kepemimpinan Anda menentukan, integritas Anda menentukan, kemampuan membangun jejaring menentukan, kemampuan persuasi, kemampuan komunikasi, itu semua akan menentukan. Karena itu belajarlah, kembangkan itu selama di kampus. Jangan nanti. Saya sering sekali ketemu dengan teman-teman yang seangkatan yang cerita atau bersama-sama ketika masa kuliah menyesal karena dulu ketika kuliah tidak aktif. Udah nggak bisa balik lagi ke kampus, kan udah lewat masanya. Jadi itu ya. Nah, adapun seseorang bisa mendapatkan posisi politik, itu keputusannya bukan tangan saya, Mas. Tapi saya nggak bisa ikut nentuin tuh. Alvina, pertanyaan, bagaimana supaya kritis agar teman-teman, mana Alvina tadi? Supaya teman-teman yang lain mau kritis. Nomor 1, jangan menghakimi yang tidak kritis dengan mengatakan Anda tidak kritis. Tapi ajak untuk ikut memikirkan. Banyak mungkin di antara mahasiswa yang berpandangan, buat apa saya mikirin politik? Politik itu kan jauh dari saya. Teman-teman, politik itu dekat sekali. Ketika diputuskan untuk mengalokasikan anggaran, dampaknya kepada kita semua. Kemarin ada keputusan berdampak pada semua, betul kan? Jadi ajak untuk
berdiskusi, ajak tukar pikiran, tapi jangan sekali-sekali kita menunjukkan seakan-akan kita lebih dari mereka. Karena kalau sudah kita menunjukkan kita lebih, itu membuat mereka nggak akan berminat untuk terlibat lebih jauh. Dan ajak teman-teman untuk kritis itu dengan mempertanyakan yang hal-hal yang relevan. Jadi munculkan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, munculkan dengan kebijakan lapangan pekerjaan. Itu semua langsung nyambung pada teman-teman semua di sini, gitu ya. Bintang. Udah pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, ulah korup ya. Terus pertanyaan tuh, apa yang bintang tadi ya? Apa yang salah? Teman-teman, kalau bicara ini, boleh nggak saya usul untuk menengoknya agak beda? Di kampus itu materi pendidikannya beda. Kampus ini fase pendidikan tinggi, kejujuran, kerendah hatian, integritas, itu diajarkannya usia dini. Jadi kalau ketemu orang korup, tanyakan dulu TK-nya di mana, dulu PAUD-nya di mana, dulu yang mengajari usia dininya siapa. Karena pondasi itu diajarkannya di usia dini. Di usia dini itulah kita diajari, ini milik saya, ini milik Anda. Diajari tentang menyampaikan yang kita dengar dengan jujur. Ingat gak masa kecil itu? Sering bisik-bisikan, dikasih bisikan, terus diteruskan. Terus dipastikan bisikannya sama sampai di ujung. Ingat kan ngalamin? Itu lagi belajar apa sih? Kejujuran. Lagi belajar fokus. Nah, ini yang sering luput dari perhatian kita. Kadang-kadang di keluarga tidak memperhatikan soal integritas dan korupsi itu. Coba contoh, naik mobil, bapak, ibu, anak, diberhentiin polisi karena melanggar rambu lalu lintas. Polisinya belum sampai, si bapak udah ngomong sama ibu, bu, buka dompetnya bu. Bu, siapin. Terus ketika STNK diserahkan, di dalam STNK-nya diselipin uang. Yang buka, terima uangnya. Apa yang terjadi? Si bapak ini sedang mengajarkan kepada seluruh keluarganya bahwa nyogok itu boleh. Ini polisinya belum minta dan tidak minta, polisinya baru mau datang. Sudah disiapin semuanya. Satu mobil, semuanya mendapatkan pendidikan dari orang tuanya bahwa nyogok itu boleh. Nah, kita beramai-ramai mempraktekkan itu seakan-akan itu normal. Ini yang harus diubah. Di usia apa? Di usia dini. Karena itu menurut saya penting sekali. Nah, di kampus bagaimana? Karena itu usia dini, kampus harus membantu. Dengan ada program-program, kegiatan-kegiatan menyadarkan tentang apa praktek korupsi, seperti apa praktek korupsi. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita tumbuh dalam suasana yang terbiasa dengan ekosistem yang koruptif. Dulu Pak Rektor, waktu kami bertugas, kami itu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, MKDU. Dengan mata kuliah wajib, setiap anak diajarkan. Apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang tidak sadar hal yang dianggap normal adalah praktek korupsi. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu hal mendasar ya, yang barangkali perlu kita kerjakan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bintang. 5 tahun itu lama. Masa sih lama? Lama ya 5 tahun. 5 tahun lama. Kalau disebut sekarang itu sudah 6 bulan masa pemerintahan, artinya sudah berjalan 10%. Kan separuh, setengah tahun. Dari 5 tahun, udah 10% nih jalan. Nah, apa yang kemudian bisa kita kerjakan? Teman-teman sekalian, yang bisa dikerjakan adalah kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya.
Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%, rumah untuk miskin, orang miskin 3 juta unit. Betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Itu adalah janji-janji yang baik untuk rakyat Indonesia, bukan? Ya, karena itu harus dilaksanakan. Dan menurut saya kita semua harus mendukung itu bisa terlaksana. Yuk laksanakan. 8% pertumbuhan, 19 juta lapangan pekerjaan, 3 juta rumah rakyat miskin, itu semua dikerjakan. Nah, jadi sebagai mahasiswa, bantu memonitor, bantu itu terlaksana belum? Sudah berjalan 6 bulan, berapa rumah yang sudah dibangun? Makanan bergizi, bagaimana progresnya? Jadi, bukan menanti dan menunggu, tapi menanti dan menuntut pelaksanaan. Okay? Nah, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan janji, enggak ada yang salah. Dan menurut saya itulah seharusnya dikerjakan mahasiswa, gitu ya, bintang ya. Ini yang kelas 11 tadi nih. Menurut dia namanya Anindita. Anindita menyatakan bahwa korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Iya, korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Dan jangan dianggap remeh efek korupsi bagi keadilan sosial. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita memiliki ketimpangan antara perkotaan dengan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa. Dan praktek-praktek koruptif itu membuat mereka yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, pusat-pusat pemerintahan, makin hari makin tersingkirkan. Apalagi pusat media. Saya beri ilustrasi. Kalau Anda memiliki usaha telur, peternakan ayam, ada telur, kira-kira korupsi itu berdampak nggak untuk pedagang atau peternak telur? Dampak nggak? Dampak. Ketika korupsi terjadi, jalanan menuju tempat pusat-pusat peternakan mudah rusak karena jalannya dikorupsi. Dan tidak ada peternakan ayam itu di pusat-pusat kota. Peternakan ayam selalu di daerah yang pedesaan dan dataran yang tinggi. Coba bayangkan, mengirim 10.000 telur sampai ke kota, sebagian telurnya pecah di jalan karena jalannya penuh dengan lubang. Kenapa jalannya penuh lubang? Karena jalannya dikorupsi. Bayang tuh. Jadi yang disebut sebagai efek korupsi itu menjalar kemana-mana. Dan itu membuat ketimpangan menjadi makin besar. Ini ilustrasi kecil saja. Nah, kita seringkali menganggap praktek korupsi itu seperti jauh. Tidak, praktek korupsi itu dampaknya dekat sekali dengan kita. Karena itulah setuju yang Anda katakan tadi, bahwa ini mengganggu keadilan sosial. Karena itu perang korupsi itu harus diseriusi. Dan kita harus serius soal ini. Jangan sampai praktek-praktek korupsi itu dibiarkan melenggang begitu saja. Pencegahannya juga penting. Tapi juga jangan sampai orang tidak bersalah dituduh korupsi. Ya kan? Nah, itu lain lagi tuh. Nanti ada pengacara di sini yang bisa cerita nih. Nah, Pak Ari dan Pak Sugito ini pengacara yang berdekat sekali itu dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi teman-teman sekalian kita jaga itu. Itu ya komentar untuk 4 orang tadi. Makasih. 5 orang. Baik.
Masih ada 2 kesempatan, 1 masih yang ini, 2, oh ya boleh Anda Guru TK. Ada 2 saya, agak pendek ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya mantan mahasiswa, Pak. Jadi dulu pernah di kampusnya ibunya Bapak Anies Baswedan di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Kebijakan Pendidikan. Maka dari itu saya setelah lulus dari S1 langsung buat sekolah, Pak. Alhamdulillah. Pendidikan itu ada 3 ya, Pak. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Saya mengambil ranah di pendidikan non-formal, Pak. Yang berkutat di kemasyarakatan, yang tidak terlalu banyak keruwetan administrasi, bahkan saya membuka peluang pendidikan itu segratis mungkin untuk anak-anak saya, Pak. Saya guru TK, saya kepala sekolah TK non-formal yang belum melirik untuk mendaftarkan kemanapun karena saya belum siap dengan tantangan administratif yang membuat fokus guru itu bubar, Pak. Kemarin yang kurikulum Merdeka, setiap guru PAUD itu harus memfoto kegiatan anak dan menuliskannya. Itu banyak curhatan guru PAUD, Pak. Nggak jadi ngajar, cuma jadi tukang fotografi setiap hari. Karena kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaan saya, kalau memang pendidikan anak usia dini adalah hal yang paling penting dalam mendidik karakter, maka sebenarnya pendidikan itu harus bagaimana dengan beban-beban administratif. Sepakat nggak ini yang guru-guru? Iya, terlalu banyak beban administratif itu membuat kita hilang fokus mengajarnya, Bapak. Dan mohon maaf, guru PAUD itu gajinya tidak besar. Paling besar itu 500.000, paling kecil 250.000. Bagaimana bisa mendidik karakter ketika guru TK-nya saja tidak disejahterakan? Mohon pencerahannya ketika Pak Anies nanti insya Allah 5 tahun jadi presiden. Sepakat jadi presiden Pak Anies? Nama Nur Latifah, Pak, dari Imogiri, Bantul. Sebenarnya saya sudah ingatin loh di depan, ini bukan desak Anies, ini diskusi akademik. Tapi saya itu terlanjur terbiasa didesak-desak terus. Iya. Nur Latifah, kemudian silahkan Mas, agak pendek ya, silahkan. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, saya Aski dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Aski. Pertanyaan saya Pak Anies, mungkin ini bagaimana pendidikan ini melahirkan aktor yang bisa menyelenggarakan keadilan sosial, atau bahkan lebih dari itu permasalahan tentang administratif dalam pendidikan. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Dekatkan mikrofonnya. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Pendidikan itu orientasinya tidak hanya pekerjaan, orientasinya tidak hanya kerja-kerja di korporasi atau apapun itu, tapi peserta didik juga harus bisa mempunyai misi, tujuan, gagasan untuk berkiprah di masyarakat kelak. Agar apa? Agar nanti mereka tidak menjajakan atau bahasa kasarnya melacurkan keilmuannya itu kepada siapa yang membayar paling tinggi, termasuk untuk menindas bangsanya sendiri. Kemudian pertanyaan saya gini Pak, tapi masalahnya sektor yang seharusnya bisa menerima misi kita, tujuan kita, gagasan kita, ya which is itu pemerintah, itu justru menggerus idealisme kita Pak. Tadi kalau misal Bapak bilang, oke, kita anak muda harus bersaing dengan kompetensi, tapi apakah kita bersaing dengan orang yang punya kompetensi? Atau jangan-jangan kita bersaing dengan orang-orang yang punya kroni?
saya paham bahwa yaitu meritokrasi yang salah satu hal yang hilang dalam negara ini. Tapi kalau boleh usul Pak, mungkin ketika nanti Bapak dimandatkan atau dikasih jabatan untuk dikasih wewenang, diberikan wewenang untuk mengurus negeri ini, apakah saya boleh usul? Mungkin enggak yang namanya partai politik itu mereformasi penjaringan kader-kadernya dengan kerja-kerja kolaboratif bersama universitas. Karena menurut saya partai politik merupakan gerbang dari pemimpin negeri ini. Bahkan ya atau setidaknya juga perlu sokongan dari partai politik. Maka menurut saya itu root case-nya itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ada 2 pertanyaan, Mas Anies, saya persilahkan. Nanti tolong mengakhiri sambil kita kembali ke atas karena akan ada penyerahan sesuatu dari UII. Bu Latifah, udah berapa tahun ngajar Bu? 2019. Dulu dari UNY. Perhatikan deh, guru TK itu guru paling ekspresif. Betul ya, berarti ya. Betul. Coba, kalau ketemu guru TK itu tangannya gerak, matanya gerak, wajahnya gerak. Betul nggak? Makin tinggi pendidikannya, makin tidak ekspresif gurunya. Bener nggak tuh? Tapi kalau makin bawah tuh, makin penuh dengan gerakan, penuh. Coba perhatikan, saya selalu lihat, kalau lihat ketemu berbicara dari gaya bicara, ini guru TK ini, pasti guru TK ini. Kalau udah mulai agak serius, ini SMA ini. Apalagi fisika, matematika, itu lebih serius lagi. Tapi teman-teman guru TK itu guru ekspresif dan guru yang paling banyak diingat adalah guru TK. Rata-rata kita semua masih ingat guru TK kita. Dan Bu, dengan segala tantangannya, menurut saya ini yang justru paling besar harus direform. Kita harus mengubah pandangan. Jangan pernah anggap TK itu tidak penting. TK itu paling penting. Paling penting. Ini bukan kata Anies. Bukan. Yang mengatakan ini mendapatkan hadiah Nobel. Gak main-main loh. Hadiah Nobel namanya James Heckman. Dia seorang ekonom dari Universitas Chicago. Dan dia berhasil membuktikan bahwa investasi pendidikan yang menghasilkan return tertinggi adalah investasi pendidikan usia dini. Sementara kita selalu berpandangan umumnya bahwa pendidikan itu yang di tengah atau yang di atas itu yang returnnya terbesar. Bukan. Paling besar returnnya adalah pendidikan dini, pra-SD. Pra-SD. Jadi kita harus mengubah. Nah sementara anggaran paling kecil diberikan adalah untuk pra-SD, TK. Gajinya paling kecil, perhatiannya paling sedikit. 97% TK di Indonesia adalah swasta. Pemerintah hanya punya 3%. Artinya apa? Pemerintah nggak menganggap ini penting. Padahal paling penting. Di mana itu sebetulnya? 1 TK, 2 orang tua. Parenting. Penting sekali. Dulu ketika saya bertugas di kementerian, Pak Rektor, kami bikin Direktorat Pendidikan Orang Tua. Supaya apa? Supaya orang tua dikasih bekal mendidik anak. Karena pendidik terpenting adalah orang tua dan pendidik paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Nah, nggak ada yang menyiapkan. Kami buat itu. Tapi untuk membuat itu, waduh, bertarungnya panjang. Berdebat dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan. Karena itu artinya pos anggaran yang besar. Karena direktorat levelnya. Direktorat itu eselon 2. Nah, jadi barangnya berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan materi pendidikan pada orang tua. Karena pendidikan terpenting itu di sini. Pra-TK, pra-SD. Jadi Ibu Latifah yang Ibu kerjakan itu adalah fase pendidikan terpenting. Fase pendidikan yang dampaknya seumur hidup. Ada banyak buku yang bisa membuktikan ini. Selain tadi Nobel. Cuman kalau Nobel itu, kenapa saya katakan Nobel itu penting? Kalau buku itu referensi saja. Tapi kalau sudah Nobel itu artinya diakui sebagai sebuah kebaruan di dalam ilmu. Dan ini terkait dengan itu tadi.
Cuman direktorat itu Pak sayang di reshuffle hilang juga direktoratnya Pak. Jadi sekarang udah nggak ada itu direktorat pendidikan orang tua. Mudah-mudahan nanti pemerintahan berikutnya bisa ada lagi pendidikan orang tua. Ya. Jadi Bu Latifah, soal beban administrasi bukan hanya guru TK Bu, sampai dosen juga kebebanan administrasi. Betul ya Pak Rektor? Terlalu banyak urusan administrasi itu. Sudah terlalu banyak. Pertanyaannya, memang dibaca? Memang dikerjakan? Itu menurut saya sudah harus ada reformasi serius soal beban administrasi ini. Kita senang sekali memberikan tugas pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Jadi ini reformasi Bu yang harus dikerjakan supaya beban administrasi sampai dosen. Nanti apalagi kalau sudah mau kampus juga merasakan, kalau sudah mau akreditasi, kalau sudah mau ada assessment, waduh itu segala macam kebutuhan administrasi itu luar biasa. Sudah saatnya kita fokus pada delivery, pada kualitas, bukan administrasi dan formalitas. Ya, makasih Bu. Aski. Seringkali lawan kita itu bukan teman-teman yang lain, tapi kroni. Ya. Udah pernah Mas? Ya, tapi jangan berhenti dan jangan mengalah. Kita semua harus sadar bahwa ini kondisi kita hari ini. Kita prihatin dengan kondisi ini. Karena itu kalau boleh saya usul ke depan, yang harus jadi fokus bagi bangsa kita adalah meritokrasi. Di kampus meritokrasi, di kelas meritokrasi. Saya beri contoh, pernah satu ketika Kementerian Luar Negeri itu punya sekolah diplomat. Lupa saya namanya, sekolah diplomat itu di Kementerian Luar Negeri. Itu terjadi berkali-kali, anak pejabat tinggi dari Kemlu daftar tidak lolos. Nggak lolos masuk ke situ. Padahal bisa 2 bahasa, bahkan lebih. Dan bapaknya adalah pejabat tinggi di Kemlu. Tapi apa yang terjadi? Orang di Kemlu itu bangga, bukan bangga karena atasannya nggak lolos, bukan. Bangga karena di tempat ini ada meritokrasi. Dan yang masuk ke dalam itu juga merasa, saya lulus beneran nih, bukan karena koneksi. Itu harus dikembalikan, bukan hanya di satu kementerian, tapi di seluruh kementerian yang ada di Republik ini. Jadi ada perasaan kita ini berdasarkan prestasi. Nah, kalau kita menemukan praktek-praktek seperti itu, laporkan saja. Minimal laporkan lewat sosial media. Karena praktek-praktek seperti ini kalau dibiarkan, dia akan melanggeng. Harus dilawan. Harus dilawan, jangan dibiarkan. Jangan biarkan koneksi mengalahkan prestasi. Karena itu merusak masa depan kita. Seluruh bangsa kita. Jadi, Bung Aski, kalau Anda ketemu itu, ungkapkan, lawan. Dan yang kedua, kader dengan kampus. Nah itu ide bagus tuh. Kalau partai-partai mau kerja sama kampus untuk membuat program-program bagi kader-kadernya. Terutama untuk membekali bagaimana tata kelola yang benar, yang baik. Supaya partai-partai kita juga bisa benar dan baik. Saya tanya nih di sini, siapa yang kepengen jadi aktivis partai? Wah ada. Ini problem teman-teman. Ini tantangan kita. Siapa yang nanti mau masuk politik? 1, 2, weh. Ayo ngacung lagi masuk politik. Oke, alhamdulillah banyak. Ini yang perempuan banyak masuk politik. Ya. Kita ini kadang-kadang menganggap jangan masuk politik lah, gitu. Repot. Kalau pandangannya begini, bila ada orang bermasalah masuk ke politik dibiarkan, tapi bila ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Nah ini kita ketukar. Gitu. Harusnya kalau ada orang baik masuk politik didukung. Nah mudah-mudahan yang di sini adalah orang-orang baik yang insya Allah nanti masuk politik. Tepuk tangan buat yang mau masuk politik nih.
Oke, teman-teman sekalian. Tadi ada juga saya diingatkan ini ada teks soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya. UI udah menunjukkan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian. Sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade. Bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem baru. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang Laskar cikal bakal menjadi TKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah ke kota ada perempatan Korem. Itu di perempatan Korem sebelah selatannya sedikit itu nanti ada sebuah tempat tulisannya dulu besar. Akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat. Tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan
problem-problem yang hari ini sering dirasakan. Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI. Dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka. Ini milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat tidak pernah membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan pondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan yang harus kita jaga. Jadi, kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemudian demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif, agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama-sama di sini. Semangat ya. Singkat. Tidak ada pertanyaan yang jelek, adanya pertanyaan yang panjang.
orang-orang yang sedang berada di Cek. pemerintahan seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Matur. Bantuan datang saat kebutuhan selesai. Namanya siapa, Mas? Panggilan? Evan. Ya. Evan tuh tanya gini, bagaimana saya bisa menjaga integritas ya di tengah lingkungan peer pressure? Oh ya, teman-teman sekalian, mau diceritakan? Iya, banyak lah. Kita semua akan menghadapi. Tapi gini teman-teman, bagaimana menghadapi? Kita tidak pernah berada dalam situasi ideal sepanjang waktu, nggak pernah. Kadang-kadang kita ideal, kadang-kadang tidak ideal. Tidak ideal itu apa sih? Kita ketemu dengan dilema mengambil keputusan. Dilema keputusan ya. Kalau lingkungan kita seperti ini. Nah, di situ menurut saya yang paling penting, nomor satu, sadari Anda punya nilai. Jadi Bung Evan, sadari Anda punya nilai. Nilai Anda apa? Pegang itu nilai itu. Apakah dalam perjalanan Anda selalu konsisten menjaga nilai itu? Belum tentu. Kadang-kadang Anda dipaksa oleh kondisi untuk kompromi. Tapi kalau orang yang punya nilai, itu seperti punya rute jalan. Ketika dia dipaksa untuk menyimpang, dia tahu kapan harus kembali. Dan bagaimana kembali, karena punya nilai. Tapi kalau tidak punya nilai, pas nyimpang terus. Kenapa? Karena tidak merasa ada penyimpangan. Karena itulah nilai itu penting. Nilainya apa? Nilai agama nomor satu nih. Yang dikatakan benar dan salah itu furqon-furqonnya jelas. Batas-batasnya jelas. Nah, ada situasi di mana mungkin Anda harus kompromi. Kita tidak selalu berada di dalam situasi, saya sering gunakan kuadran. Mungkin Anda pernah dengar. Kuadran. 4 kuadran. Vertikal, sumbu vertikal, itu nilai. Sumbu horizontal itu manfaat. Nilai itu apa? Atasnya benar, bawah salah. Ini satu kuadran. Yang horizontal baik dan tidak baik. Ini manfaat. Kita inginnya setiap keputusan kita itu benar dan baik. Dalam kenyataan hidup kita nggak ketemu begitu terus. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang baik tapi tidak benar. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang benar tapi tidak baik. Ketemu tuh kenyataan begitu. Yang jangan sampai adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Nah itu. Jadi saya sering analogikan yang sederhana sekali. Teman-teman apal jalanan di Jogja ya? Apal jalanan di Jogja? Tahu rumah sakit Bethesda? Tahu. Depannya jalannya satu arah atau 2 arah? Satu arah. Satu arah ya jalannya ya? Satu arah terus sampai perempatan apa? Hah? Perempatan Gramedia. Kalau dulu namanya Korem. Itu perempatan Gramedia. Kalau ada sebuah kecelakaan, itu namanya Jalan Jenderal Sudirman ya. Ada kecelakaan di situ, parah. Anda mau bawa ke rumah sakit terdekatnya Bethesda. Terus begitu kejadian Anda harus ambil keputusan. Pakai mobil, bawa ke Bethesda, paling dekat adalah melawan arus. Karena jalannya satu arah. Oke? Itu tidak benar. Tapi baik. Atau Anda lakukan yang benar. Anda muter ke kiri dosono. Muter ke dosono. Terus ke Klitren. Nanti ke Klitren balik lagi muter.
itu adalah benar tapi tidak baik. Pilih yang mana? Itu yang saya maksud dengan dilema. Kadang-kadang kita harus melakukan sebentar nih. Ini saya ambil keputusan ini benar, tapi tidak baik. Pas sudah sampai sana, Mas telat 3 menit, selesai. Atau Anda lawan arus, tidak benar. Dalam saya, setiap kali ketemu dengan dilema itu, saya harus ambil keputusan nih. Wih, apalagi zaman COVID. Saya pakai kuadran itu. Ini saya lagi bicara dari kuadran mana nih dalam situasi ini. Karena sering sekali saya harus ambil keputusan. Di mana konsekuensi keputusan itu pada nyawa. Konsekuensi itu pada perekonomian. Wih, sering sekali. Tekanan dari pemerintah, pusat ada. Tekanan dari publik ada. Nah, itu sebabnya kalau kita punya pegangan seperti ini, maka kita punya pegangan nilai dalam mengambil keputusan minimal bisa menjelaskan. Minimal bisa menjelaskan. Jadi ketika 2 kuadran itu benar tapi tidak baik, tidak benar tapi baik, itu pakai perdebatan. Kalau benar dan baik tidak ada yang berdebat dengan Anda. Tidak ada yang berdebat. Tapi itu adanya di dunia yang utopis, yang segalanya serba benar dan baik. Terbayang kan? Jadi, jadilah seseorang yang memiliki idealisme, tapi juga realistis dengan keadaan. Kalau itu bisa dikerjakan, insya Allah Anda bisa melewati semua tantangan yang Anda hadapi di perjalanan ke depan. Ya, oke. Makasih. Sebelum ke sana, saya sebelum ditutup, Mas Eko, yang tadi bertanya, boleh maju ke depan. Silahkan yang putri di sini, yang putra di sebelah sana. Ya, boleh. Silahkan Mbak, Ibu Guru. Nih, ada oleh-oleh buku. Sini. Ditunggu di sini. Ditunggu aja, biar nanti beliau ke sini. Yang di sini juga minta tanda tangan ternyata, Mas Anies. Oh, silahkan. Silahkan. Memang SMA ini dahsyat ya. Abah, saya juga dukung Abah kalau saya mau peresmian pembangunan TK nanti datang boleh? Mau? Insya Allah kasih nomor HP ya. Ini aja Bu Latifah tuh. Oh iya siap. Ini anaknya? Foto dulu, Bah foto dulu. Ini anaknya Bu Latifah? Iya, Mariam. Mariam ditanya sama Abah. Salim Pak foto Mbak. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kita bisa mendapatkan insight dari pertemuan kali ini. Acara sudah selesai dan sebelum saya kembalikan kepada panitia, saya minta Mas Rektor, Bang Ari untuk berdiri di sini menyapa teman-teman yang ada di belakang. Silahkan teman-teman bisa duduk kembali. Pak Rohidin, Abah silahkan berdiri di sini. Mas, ini Bang Ari, ini adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni UII. Pak Nanang, monggo silahkan. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik semua, terima kasih nih, alhamdulillah kita kedatangan tokoh bangsa. Kita doakan insya Allah pada satu saat nanti beliau jadi pemimpin bangsa ini. Kita ingin bangsa kita menjadi baik, bangsa kita menjadi lebih sejahtera, dan kita semua menjadi saksi sejarah ketika bangsa kita betul-betul menjadi bangsa yang kita banggakan. Insya Allah masa itu akan tiba dan Mas Anies insya Allah memimpin bangsa ini. Terima kasih. Mas Rektor mau menyapa teman-teman? Cukup? Oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.